Yudi dan Rati adalah sepasang suami istri yang baru saja menikah. Mereka memutuskan untuk membuka usaha supaya mereka memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari. Ibu, aku nggak tahu kenapa rasa jantung ini kayak mau copot ya. Setiap aku tuh mikir soal pinjaman, pikiran aku langsung muter-muter terus seakan semuanya itu bisa lepas kendali kapan saja. Bapak, tenang aja ya, kita udah jalanin banyak hal bareng-bareng. Dari awal kita ketemu sekarang pun, aku masih yakin selama kita hadapi semua ini bareng-bareng juga pasti ada jalan. Aku tahu keadaan kita sekarang gak gampang, tapi kita udah sejauh ini. Gak ada alasan untuk nyerah. Aku juga selalu mikir gitu, Bu. Tapi waktu aku di PHK kemarin, semua perasaan jadi campur aduk. Aku takut ngelihat kamu itu kecewa. Padahal kamu itu gak pernah tunjukin kekecewaan. Malah terus semangatin aku loh. Bapak, justru saat semua ini terjadi, aku makin lihat betapa kuatnya kamu. Aku tahu ini bukan salah kamu. Keadaan yang bikin kita terpojok. Tapi sekarang kita punya rencana. Kita punya usaha yang mau kita mulai. Kita butuh modal. Ini langkah pertama buat mulai dari nol. Ya, aku juga mikir begitu. Mungkin ini saatnya aku berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai fokus ke hal-hal yang bisa kita ubah. Yudi, sebelum aku mulai, aku mau kamu tahu kalau ini keputusan yang paling berat yang pernah aku ambil. Selama aku memimpin perusahaan ini, aku udah pertimbang banget semuanya dan tetap saja rasanya sulit untuk menyampaikan hal ini ke kamu secara langsung. Maaf Bu, aku itu nggak ngerti ada masalah dengan pekerjaan aku. Selama ini aku itu selalu berusaha untuk kasih yang terbaik, bahkan rela lembur setiap hari demi target bisa tercapai. Justru itu masalahnya, Yud. Kamu terlalu baik, kinerja kamu luar biasa, kamu disiplin, kamu loyal, dan kamu gak pernah sekali-kali pun bikin masalah. Tapi justru itu yang bikin keadaan jadi sulit. Maaf ya Bu, tapi ya bener-bener gak ngerti. Apa salahnya kalau aku itu kerja maksimal? Apa salahnya kalau aku itu jaga nama baik perusahaan? Kenapa itu justru jadi alasan buat memecat aku ya? Kamu gak salah, Yud. Tapi dunia ini, sayangnya gak semua orang senang melihat orang lain terlalu bersinar. Beberapa rekan kamu mulai merasa terancam. Mereka pikir kamu terlalu menonjol. Dan itu bikin semua tim jadi nggak kondisif. Aku sudah coba lindungi kamu. Aku sudah interasir situasinya. Tapi tekanan dari atas juga nggak kalah berat. Jadi sekarang aku itu terlalu giat. Tapi aku harus keluar. Karena aku itu nggak main politik kantor. Aku jadi korban. Ini rasanya nggak adil Bu. Aku punya keluarga. Aku punya tanggung jawab. Aku bukan cuma kerja nyari pengakuan. Tapi kerja buat hidup Bu. Aku tahu semua itu, Yud. Aku tahu kamu kerja buat istri kamu, buat masa depan kalian. Makanya ini rasanya makin berat. Tapi aku juga harus mikir soal stabilitas perusahaan. Dan yang benar justru dikorbankan demi menjaga harap. Kalau perusahaan ini nggak bisa tempatkan orang jujur dan rajin, berarti ada yang salah di dalam sistemnya. Aku kecewa Bu. Tapi ya aku nggak akan marah. Aku cuma sedih karena semua usaha aku itu ternyata dianggap sebagai ancaman. Saya percaya kamu akan bangkit, Yud. Dan saat kamu sukses nanti, aku ingin kamu tahu keputusan hari ini bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu terlalu bersinar untuk bertahan di tempat yang gelap. Bahkan saat melamar di perusahaan yang lain, Yudi ditolak dengan alasan yang sama. Bapak Yudi, saya sudah pelajari seluruh riwayat pekerjaan kamu. Jujur saja, saya sangat kagum dengan dedikasi dan konsistensi kamu. Tapi justru itu yang menjadi pertimbangan kami untuk tidak melanjutkan proses rekrutmen. Maaf Bu, maksudnya gimana ya? Aku itu kurang paham apa ada yang salah dari pengalaman kerja aku. Aku selalu berusaha maksimal di tempat kerja. Sebelumnya, Bapak Yudi, saya sudah pelajari seluruh riwayat pekerjaan kamu. Jujur saja, saya sangat kagum dengan dedikasi dan kondisi kamu. Tapi justru itu yang menjadi pertimbangan kami untuk tidak melanjutkan proses rekrutmen. jadi kerjaku dianggap terlalu serius dalam bekerja ya. Jadi karena aku itu dianggap terlalu serius dalam bekerja, jadi aku itu tidak cocok. Aku pikir perusahaan itu butuh orang yang totalitas Bu. Bapak Yudi, saya sudah pelajari sebuah riwayat pekerjaan kamu. Jujur saja, saya sangat kagum dengan dedikasi dan konsistensi kamu. Tapi justru itu yang menjadi pertimbangan kami untuk tidak melanjutkan proses rekrutmen ini. Aku hargai kejujuran Ibu. Kalau boleh tahu keraguan Ibu itu soal apa ya? Aku tahu supaya bisa memperbaiki kalau ada yang kurang. Tidak ada yang salah Pak, justru terlalu sempurna. Kami ini perusahaan yang baru berkembang. Kami ini butuh orang yang fleksibel, yang bisa mengikuti arus dan berkompromi dengan situasi yang belum ideal. Sementara kamu terlalu ideal untuk lingkungan kami yang masih banyak celah. Jadi bukan karena aku itu yang kurang layak, tapi justru karena aku tuh terlalu menyesuaikan diri dengan etika kerja yang ketat. Kukira itu hal yang positif loh. Kami sangat menghargai kamu sudah datang hari ini Pak Yudi, tapi saya yakin kamu akan lebih cocok di tempat yang bisa seimbang dengan integritas kamu. Semoga sukses ke depannya.
Jadi saya harus bilang ini dari awal. Saya belum pernah lihat orang dengan rekam jejak bersih dan selengkap kamu. Semua data kamu luar biasa, tapi saya punya keraguan besar dan saya harus jujur. Terima kasih ya Bu, tapi boleh aku tahu nggak alasannya? Aku datang ke sini bukan cuma untuk melamar kerja, tapi untuk belajar dari setiap proses yang aku jalani. Kamu terlalu disiplin, terlalu rapi. Di tempat kami sistem belum sepenuhnya terbangun. Orang-orang mesti beradaptasi dengan budaya kerja yang longgar. Kalau kamu masuk, saya khawatir akan terjadi gesekan. Kamu terlalu baik kuat lingkungan ini. Aku mengerti Bu, kadang ekspektasi dan realita memang tidak terlalu berjalan searah, tapi tetap aja aku harus bersyukur karena setidaknya aku itu tahu alasannya kenapa aku itu belum bisa diterima. Itu memang positif, tapi tidak semua perusahaan siap menghadapi standar setinggi itu. Percaya, kamu akan menemukan tempat yang sepadan dengan semangatmu. Terima kasih ya untuk kesempatan dan waktu Ibu. Aku nggak akan berhenti mencoba karena aku itu percaya selalu ada tempat untuk orang yang tulus bekerja. Ya elah, nih bos-bos cewek pada kenapa ya? Pasti aja ditolak karena alasan-alasan terlalu baik buat perusahaan ini. Bacot. Nomor antrian 27 atas nama Yudi, silahkan ke loket 3. Itu kenangan kita, Pak. Semoga ini jadi langkah awal yang baik. Doain aku ya Bu. Aku bakal ngomong yang terbaik supaya mereka itu bisa bantu kita. Aku doain terus, Pak. Kamu bisa ingat, kita butuh ini demi usaha kita, demi masa depan kita. Selamat siang, Bapak Yudi ya. Silahkan duduk, Pak. Saya lihat dari berkasnya Bapak ingin menunjukkan pinjaman modal usaha. Iya, saya dan istri baru mulai usaha. Kita sudah survei lokasi dan target pasar. Tinggal modalnya aja yang masih kurang. Menarik, Pak. Kalau begitu, kami bisa bantu untuk mengajukan pinjaman mikro usaha. Tapi sebelumnya, saya perlu sampaikan dulu ya, Pak. Prosedurnya cukup ketat. Selain analisa usaha, kami juga memerlukan jaminan. Kalau jaminan, kami hanya punya satu rumah. Itu pun rumah warisan dari orang tuaku. Sekarang kami tempati berdua. Saya harus sampaikan apa adanya ya, Pak. Kalau pinjaman disetujui, rumah itu akan jadi jaminan. Artinya kalau dia kemudian hari Bapak tidak bisa memenuhi kewajiban cicilan, rumah tersebut bisa disita oleh bank. Aku paham. Aku dan istri juga diskusi panjang soal risiko ini. Kami sepakat lebih baik ambil risiko ini sekarang daripada nggak berbuat apa-apa dan tetap terjebak dalam keadaan yang sulit. Baik, Pak. Kalau Bapak dan Ibu sudah sepakat dan yakin dengan prospek usahanya, saya bantu proseskan ya. Tapi tetap semua keputusan akhir ada di bagian penilaian kredit. Terima kasih banyak ya. Kami akan serahkan semua dokumen yang dibutuhkan dan siap ikuti proses sampai akhir. Setelah mendapatkan uangnya, Yudi memikirkan usaha apa yang akan ia buka. Ini uang hasil dari pinjaman, bukan uang main-main. Kalau sampai salah langkah, rumah ini bisa disita. Aku harus pakai uang ini sebaik-baiknya. Tapi usaha apa? Aku bahkan gak pernah belajar soal bisnis. Modal nekat aja gak cukup. Aku bahkan gak tahu harus mulai dari mana. Kalau aku buka warung makan, saingnya banyak banget. Apa orang bakal beli kalau masakan aku itu biasa aja? Tapi kalau aku itu buka toko online, aku gaptek. Bikin akun medsos aja mesti tanya-tanya ke Rati. Apa aku itu sanggup handle semuanya sendirian? Apa aku itu harus coba jualan makanan kekinian? Tapi resepnya dari mana? Rasa? Siapa yang jamin? Atau aku itu beli franchise aja ya? Tapi modalnya pasti lebih gede dari ini. Gimana kalau aku itu kena tipu? Banyak banget penipuan berkedok bisnis sekarang. Tiba-tiba datang Rati membawa sepiring tahu wali yang barusan ia beli. Bapak, aku beli kinian di pinggir jalan tadi. Tahu wali kesukaan kamu. Makan dulu biar nggak stres. Ibu selalu tahu cara bikin aku itu berhenti memikir sebentar. Tapi ya gimana, uang segini harus aku tuh pakai buat sesuatu yang pasti. Sampai sekarang aku itu masih belum nemu ide usaha yang benar-benar cocok loh Bu. Makanya jangan dipikirin sendiri. Aku juga ada di sini. Ayo makan dulu. Nggak bakal ketemu jawabannya kalau perut kosong. Enak ya, gurih renyah di luar tapi dalamnya masih lembut. Kayak ada rasa bawang putih sama merica yang pas banget. Makanya aku beli. Aku tahu kamu pasti suka. Yudi terdiam sejenak memperhatikan tahu wali di tangannya. Ibu, gimana kalau kita jualan tahu wali aja? Serius, Pak? Kok tiba-tiba? Ya coba dipikirin deh. Bahannya cuma tahu diisi adonan terus digoreng, simple, nggak ribet.
Dan yang penting enak, orang-orang pasti suka. Apalagi kayak gini gampang dijual di pinggir jalan atau online. Ya juga sih. Tahu kan murah, tinggal kita cari yang bagus. Terus adonannya bisa kita kembangin sendiri biar lebih enak. Nah itu dia, kita bisa eksperimen buat bikin rasa yang lebih beda dari yang lain. Mungkin kita bisa tambahin variasi isi pedas, keju, ayam suwir, apa aja gitu. Yang penting kita harus bikin lebih enak daripada yang tadi kita makan. Kamu ini kalau udah dapet ide langsung semangat ya. Ya udah, aku setuju. Kita coba aja. Tapi kita harus serius ya Pak. Jangan sampai nanti nyerah di tengah jalan. Aku janji Bu, kita mulai dari kecil dulu ya. Cari tahu resepnya, cari bahan yang bagus dan mulai jualan pelan-pelan. Yang penting kita usaha, daripada uang ini cuma nganggur. Mending kita pakai buat sesuatu yang bisa bawa kita itu ke depan. Ya sudah kalau gitu, ayo kita mulai rencanain semuanya. Mereka lalu kemudian memutuskan untuk membuka usaha tahu wali. Namun setelah beberapa bulan mereka membuka usaha, bukan untung tapi malah merugikan dan hutang yang menumpuk yang mereka dapat. Bu, nggak ngerti lagi harus bagaimana. Kita udah coba macam-macam, nambah variasi rasa, kasih promo, tapi tetap aja dagangan nggak laku. Orang lebih milih beli di tempat lain. Aku juga bingung Pak. Padahal awal-awal kita jualan banyak yang beli. Tapi makin kesini malah sepi. Apa kita salah ngatur semuanya? Atau emang nggak ada yang suka tahu wali kita? Bukan soal suka atau nggak suka Bu. Mungkin kita itu kalah saing. Banyak warung lain yang jualan makanan lebih variatif. Kita cuma punya tahu wali. Orang jadi bosen deh. Terus kita harus gimana Pak? Utang bank udah jatuh tempo bulan depan. Kalau nggak bisa bayar, rumah kita bakal disita. Aku takut banget Pak. Aku nggak mau kehilangan rumah kita Pak. Itu satu-satunya tempat kita berteduh. Kalau sampai disita bank, kita mau tinggal di mana? Aku juga tahu Bu. Aku juga takut Bu. Aku udah mikirin semua cara. Tapi ya nggak ada solusi yang kelihatan jelas. Kita udah bertahan. Tapi kalau kayak begini terus, aku akan cari cara deh Bu. Aku itu nggak akan biarin rumah kita itu hilang begitu aja. Aku bakal usaha sekuat tenaga. Kita nggak boleh menyerah. Tiba-tiba datang Tuti, teman lama Ratih waktu dulu kuliah. Rati, astaga, ini beneran kamu? Udah lama banget kita nggak ketemu. Tuti, Allah, aku nggak nyangka bisa ketemu kamu lagi. Tapi wajah kamu kok bisa cantik ini? Hehehe, dan beda ya. Ini rahasia kecil Rati, aku pasang susuk kecantikan. Susuk? Maksudnya, kamu ke dukun? Iya, aku udah lama kepikiran berpasang susuk Rati. Akhirnya aku beraniin diri dan lihat hasilnya. Wajahku jadi lebih bersinar. Orang-orang lebih suka ngobrol sama aku. Suamiku makin lengket, rezekiku juga makin lancar. Percaya nggak? Aku sekarang punya butik sendiri. Tapi bukannya itu nggak baik ya tuh. Aku pernah dengar kalau pakai susuk itu ada risikonya. Itu cuma mitos Rati. Yang penting hasilnya nyata. Lagian aku nggak yakin siapa-siapa kok. Aku cuma pengen lebih menarik dan sukses. Kamu gak kepikiran buat coba? Nggak tuh, aku nggak kepikiran buat pasang susuk. Aku takut dan aku juga percaya kalau kecantikan alami itu yang terbaik. Ya udah, terserah kamu. Aku yang berbagi pengalaman aja. Kalau suatu hari kamu berubah pikiran, bilang aja ke aku kasih tahu tempatnya. Aduh, aku harus pergi nih. Senang banget bisa ketemu kamu lagi Rati. Kalau ada waktu mampir ke butikku ya. Ya tuh, hati-hati di jalan. Mendengar tentang dukun yang bisa membantu orang-orang dengan ilmu gaibnya, Yudi menyarankan kepada Tuti untuk melakukan pesugihan saja. Bu, aku kepikiran sesuatu deh. Apa? Gimana kalau kita itu coba pergi ke dukun juga, minta bantuan supaya dagangan kita itu laris. Aku tahu ini bukan pilihan yang ideal, tapi kita sudah coba semuanya. Ratih, kita udah berusaha sebaik mungkin, tapi hasilnya tetap nol. Gak Pak, aku nggak mau. Aku nggak pernah percaya sama hal kayak gitu. Kalau sampai kita ke sana, kita udah kayak nyerah sama usaha sendiri. Aku nggak setuju. Ratih, coba dipikir, kita ini udah nggak punya pilihan lain loh. Utang bank jatuh tempo, warung kita itu sepi. Kalau kita itu nggak bayar rumah, ini bakal disita. Kamu mau tinggal di mana nanti? Kita mau tinggal di jalanan. Aku cuma cari cara biar kita itu bisa bertahan. Aku tahu kamu terdesak Pak. Aku juga takut, tapi aku lebih tahu kalau kita malah milih jalan yang salah. Kalau kita ke dukun, berarti kita udah kehilangan kepercayaan sama usaha kita sendiri. Kau mau semuanya sia-sia? Bu, denger dulu. Gak ada yang perlu dibahas lagi. Aku gak mau. Rati lalu masuk ke dalam rumah dengan amarah. Namun Yudi tetap tak mau menyerah. Di malam harinya, ia kemudian pergi ke dukun sendirian untuk melakukan sebuah pesugihan. Kau datang dengan hati penuh beban anak muda. Aku sudah tahu maksud kedatanganmu. Kau ingin pesugihan bukan?
Bener Ki, usaha saya itu sepi, utang makin menumpuk, dan kalau saya itu nggak segera dapat uang, rumah saya itu bakal disita. Saya itu butuh bantuan Ki. Anak muda, kau harus tahu, pesugihan bukan sekedar meminta bantuan goib. Ini bukan sulap yang akan kau gunakan, kemudian kau tinggalkan begitu saja. Ada harga yang harus dibayar. Kau benar-benar siap menerima segala konsekuensinya? Saya siap Ki, apapun syaratnya saya terima. Saya itu nggak punya pilihan lain soalnya. Baiklah, tapi dengarkan baik-baik. Makhluk yang kubangkitkan ini akan membantumu. Namun suatu hari ia akan datang menagih bayaran. Bayaran itu bisa apa saja, sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu. Saya gak peduli, yang penting usaha saya itu ramai dan hutang saya itu lunas Ki. Jangan menyesal di kemudian hari anak muda. Sudah banyak yang datang kepadaku dan mereka semua pada akhirnya harus membayar harga yang lebih tinggi dari yang mereka kira. Saya sadar Ki, saya itu gak punya jalan lain. Saya akan lakukan apapun yang diperlukan. Akara makan nusaraga, gaib yang tak tampak datanglah. Kami seru dari alam jauh, bawakan rezeki untuk pemilik garam ini. Jiwa dipertaruhkan, janji ditegakkan, terimalah tumbalnya nanti. Seketika muncul sekantong garam hitam di hadapan sang dukun. Dukun yang mengambilnya kemudian menyodorkan ke Yudi. Taburkan garam di sekeliling warungmu. Siapapun yang melewati tempat itu akan tertarik untuk membeli daganganmu. Tapi ingat. Terima kasih Ki, saya akan lakukan. Ingat kata-kataku anak muda. Suatu saat makhluk itu akan datang dan mengambil sesuatu dari dirimu. Bisa jadi nyawamu, bisa jadi orang yang paling kau cinta. Saya nggak mau mikir yang macam-macam Ki. Yang penting sekarang saya itu bisa menyelamatkan warung saya. Baiklah, aku sudah mengingatkan. Mulai sekarang nasibmu bukan lagi urusanku. Setelah sampai di rumah malam itu juga Yudi langsung menaburkan garam tersebut. Garam ini katanya bisa bikin daganganku laris. Semua orang yang lewat di sini bakal tertarik. Semua orang yang lewat di sini bakal tertarik buat beli. Kalau ini berhasil, aku dan Rati bisa lepas dari hutang. Rumah kami tuh nggak bakal disita. Aneh, garam ini warnanya gelap, nggak seperti garam biasanya. Tapi aku tuh nggak boleh ragu. Aku udah sejauh ini. Kalau ini benar-benar bisa bikin usaha laku, apa salahnya? Aku cuma pakai garam, bukan menyakiti siapa-siapa. Semua orang butuh makan kan? Aku cuma cari jalan keluar buat masalahku. Udahlah, jangan kebanyakan mikir. Besok pagi kita lihat apa yang terjadi. Keesokan harinya, warung tahu wali buka seperti biasa. Namun pada hari itu tiba-tiba saja banyak pelanggan yang datang untuk membeli. Masya Allah, Yudi, ini beneran gak sih? Kok hari ini ramai banget ya? Biasanya sepi loh. Ya alhamdulillah, mungkin rezeki kita lagi bagus Rati. Orang-orang jadi tahu kalau tahu wali kita itu enak. Tahu wali di sini enak banget ya. Aku baru pertama kali nyoba, langsung ketagihan. Iya, aku juga heran. Padahal biasanya lewat sini nggak kepikiran buat beli. Tapi tadi pas lewat kok rasanya pengen mampir ya. Ya, mungkin akhirnya kita mulai dapat pelanggan tetap, Mas. Aku benar-benar gak nyangka tahu wali kita bisa laris kayak gini. Apa ini benar-benar gak masalah? Apa aku itu benar-benar gak perlu bayar harga apapun? Sudahlah. Yang penting sekarang warung kita itu ramai. Yang penting Rati seneng. Tak butuh waktu lama hutang Yudi ke bank lunas seketika dan dia mendapatkan banyak keuntungan setelah melakukan pesugihan tersebut. Mas, aku masih nggak percaya kita benar-benar bisa sampai di titik ini ya. Rasanya kayak mimpi. Ya Ratih, Mas juga nggak nyangka, tapi alhamdulillah semua itu kerja keras. Kita itu nggak sia-sia. Dulu sempat kepikiran nyerah, tapi Mas nggak pernah berhenti semangatin aku. Sekarang lihat deh, tahu wali kita laris banget. Bisa beli kulkas baru, motor, bahkan rencana mau renovasi rumah ya. Tiba-tiba saja lampu berkedip-kedip mati. Kok mati lampu? Rati, masuk ke kamar cepat. Tiba-tiba muncul suatu makhluk di depan mereka. Astagfirullah Mas, itu apa? Siapa dia? Waktunya membayar. Jangan sentuh dia, ambil aja aku. Aku yang minta pesugihan itu, jangan dia. Perjanjian telah dibuat. Bayarannya apa yang paling berharga? Yudi berusaha menahan makhluk tersebut, tapi tubuhnya terpental. Dengan mudah, setan tersebut mendekat ke arah Rati dan dalam sekejap melahap Rati.
Rati, jangan ambil dia, kembalikan Rati, setan, kembalikan Rati. Kalau begitu ambil aku juga, gak ada artinya hidup tanpa dia. Gak ada artinya kaya kalau aku itu harus sendiri. Keputusan yang bijak dengan senang hati akan aku lakukan. Makhluk itu menerjang Yudi dan melahap tubuhnya. Akibat pesugihan itu, Yudi akhirnya kehilangan semuanya termasuk nyawa dia sendiri.